Ya, sampai. Duduk di situ, Sa. Atau bisa lewat. Om Fikus, saya pernah lihat perkebunan kayu putih begini di daerah Jawa Tengah. Itu bukan di daerah Pantai Bing. Saya lewat di daerah gunung. Itu saya perkirakan mungkin ada ratusan hektar. Tapi mereka punya tanaman kayu putih ini mirip seperti kita, daun halus, tapi pendek-pendek saja. Ya, secara aturan seperti itu. Jadi mereka paling tinggi saya lihat itu mungkin cuma 2 meter. 2,5 meter. Jadi mereka peremajaan terus, sehingga waktu mereka mau panen, itu tidak kesulitan waktu panen. Ya, jadi mereka begitu dia mulai lebih tinggi dari itu, mereka pangkas. Terus nanti kalau dia punya batang sudah mulai terlalu besar, mereka buang, tanam baru lagi. Sehingga waktu mereka panen, itu betul-betul hanya berdiri saja dan panen. Nah, kita punya ini kan memang karena sudah dilepas bertahun-tahun, sehingga kadang-kadang di bagian atasnya kita sudah kesulitan ya. Yang besar itu yang ini. Tapi kalau kita keputar ini sampai sore dengan pasti bisa angkat. Nah itu, parah. itu Saya betul. Yang waktu berat. Dia persaingan. Oh, jadi selalu daripada itu agar dia maksudnya begitu. rimbun, bukan yang kita butuh dia tinggi. Maksudnya begitu. Dan itu juga nanti menyangkut waktu kita panen. Di saat panen. Di saat panen itu dia tidak menyulitkan kita. Tapi mungkin kalau dia sudah terlalu besar begini, tidak bisa lagi ya. Ini sudah harus buang, kemudian tanam baru. Tanam baru. Nah itu yang tadi tanam baru itu berarti harus di bibitnya. Kayak gini seperti empon. Oke. Oke. Setelah itu ujungnya. Oh ini, jadi ada ini nih, ada yang ini nih. Yang tumbuh begini. Ini. Setelah itu kita potong ini. Ambil dia, Ya. terus Isi apa nih? Oleskan rotan F, terus baru masuk ke polybag. bisa hidup ya? Bisa. Oh jadi tanaman ini tanam batang juga bisa. Iya. Yang Tapi kita mesti potong tidak dulu. boleh pakai parang karena itu nanti kan kita double. Oh, Sebaiknya pakai begitu. gergaji. Oh. Jadi berarti kalau Om Fikus lihat kita ini karena ya kurangnya perhatian sehingga kita tidak serius sekali untuk bisa kembangkan ini, akhirnya dia jadi tua begini pohonnya. Begitu ya. Nah, ini luas berapa ini? Sampai ke belakang batas ini. Gunung. Ada gunung di belakang. Pun di belakang. Oh. Saya izin kepada dia. Betul. Kembangkan di atas sana. Oh, Ini kan tanah negara. betul. Jadi berarti Om Fikus sudah tahu bahwa ini barang harus diremajakan, ya. Jadi kalau kita punya peralatan yang memadai, Iya. kalau kita punya dana untuk remajakan dia, begitu ya. Kemudian kalau kita punya pendampingan untuk pemasaran yang baik, produksi yang baik, kita masih bisa berbicara lagi ya. Untuk minyak kayu putih ini bisa ya? Bisa. Bisa ya? Tetap semangat ya Om Fikus ya. Jadi artinya kalau kita lihat begini Om Fikus, kita tahu bahwa masih ada harapan minyak kayu putih ini dikenal kembali di mana-mana. Saya lihat tadi teman-teman kelompoknya Om Fikus itu ya, ibu-ibu semangat. Tapi mereka semangat kalau tidak punya bahan bakunya ya. Ya, selama ini kan bahan baku mereka kan ambil dari bapak punya. Iya, artinya pohon-pohon yang dari mana-mana. Yang payu yang beli dari Om, Betul. Konam, Betul. Bapak Gaudens. Akhirnya dengan adanya itu kami bergabung menjadi satu. Sehingga saya baru-baru ke sana dari dosen ke sini, saya minta kami hanya butuh itu. Tolong buatkan kami ini sehingga saya rangkul semua 30. Jadi bisa ada satu tempat di mana semua bisa berkumpul di situ dan suling bersama-sama di situ. Ya. Kualitasnya bisa terkontrol. Sehingga tidak ada percampuran, tetap dimonitor. Jadi Sehingga menjaga kualitas. kualitasnya. Ya. Setuju. Ya. Jadi berarti ini memang perlu keseriusan dari pemerintah. Untuk makanya saya bilang Om Fikus ya. Jadi kalau kita tidak jalan begini, kita lupa bahwa ada potensi-potensi yang luar biasa dari TTU yang perlu dikembangkan dan itu bisa bisa menjadi sumber pemasukan yang besar buat masyarakat. Ya, saya kemarin pikir, ini apa ya selain pelabuhannya? Ternyata minyak kayu putih. Jadi pisang dili dan minyak kayu putih itu tidak ada yang lawan di Wini. Itu. Jadi berarti harusnya pemerintah itu melihat tiap daerah itu potensinya apa.
Dan itu yang betul-betul serius diurus sehingga tidak hanya kita bicara dia bisa mampu dijual di dalam daerah kita, Tapi kalau bisa, ikut pameran. ya, Karena pameran itu tempat di mana kita membangun relasi dengan pengusaha besar. ya. Tapi kuncinya hanya satu. Dia selalu tanya kita punya stok ada berapa banyak. Dan itu Gitu. benar. Betul Saya toh? pernah didatangi dari Caplang, Oke, tinggal di rumah 1 minggu. betul. Bapak bisa menyediakan 1 drum dalam 1 bulan. Nah, Minta maaf, drumnya dia suka sih. Saya bilang saya tidak mampu karena alat saya tidak mendukung. nah itu. Ya, Jadi berarti peluang ini ada, ya. kesempatan itu ada, tapi kita tidak mampu mencukupi permintaan dia. Dia permintaan Ya. daripada perusahaan. Berarti ini kuncinya di mana? Pemerintah mesti intervensi. Iya. Ya, orang-orang semangat seperti Om Fikus dan ibu-ibu itu Teman-teman yang- mesti didorong. Iya. Tapi didorong dengan dorong yang benar-benar dorong. Iya. Tidak cuma dorong hanya omong-omong saja. Iya. Begitu. Jadi kenapa hari ini saya ada di sini Om Fikus? Kalau saya tidak datang, saya tidak lihat. Kalau saya tidak lihat, saya tidak tahu. Tahu. Kalau saya tidak tahu, mau bantu bagaimana? Iya. Gitu. Tapi kalau kita sudah lihat, ini potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Wini. Ya, jadi pemerintah lihat lahan-lahan yang tidak tergarap, Iya. dibikin pembibitan-pembibitan di sana, Pembibitan, ya. iya. Kemudian lahan yang sudah seperti ini bisa bicara Om Fikus, bagaimana kalau ini diremajakan, begitu ya, dibersihkan semua, kemudian atau kita lihat lahan yang mana yang masih kosong, Iya. tanam baru, tanam baru. Ya. Jadi orang mau minta 1 drum juga ada, 2 drum juga ada. Yang baru-baru Bapak Camat di Komisi Utara, Bapak Yohanes Sanak. Oh ya, Anies lah. Ya. Akhirnya lewat Pak Ishak, kontakkan saya siapkan 5.000 anakan. Beliau November. 5.000 anakan Saya siap pohon kaibut. pembibitan saya buat di rumah. Akhirnya dia ambil, bilang mau tanam di dukung terbuka. Di, Di kilo 9. nah makanya kenapa orang sebut tanah yang cocok hanya di sini. Iya. Ya, di daerah pantai, panas, sehingga dia punya kualitas minyaknya bisa terjaga. Kalau kita tanam di daerah dingin, Itu belum aromanya tentu, nanti lain dan belum tentu sama. kadar minyaknya juga berbeda. Maksudnya begitu. Nah ini kan saya lihat di lahan di pantai juga masih banyak ya. Kalau mau dikelola betul masih banyak, sekian hektar ya, itu masih bisa. Jadi Om Fikus terima kasih, ini saya senang, saya lihat ini Kendala ini, apakah di sini mau ini, tapi karena dengan adanya anak sekolah ini kurang drum, betul. mungkin. Nanti saya kasih drum. Saya ada drum yang tebal itu, bisa pakai buat mereka. Mereka jual dan 3,5, tapi Sudah, nanti saya kasih. anak sekolah, Nanti saya ada. Nanti saya bantu Om Fikus ya, supaya bisa buat tambah untuk bikin alat penyulingannya. saya, Tapi ini menjadi perhatian buat kita semua ya. lahan kosong yang ada, saya maksud mau buat dia punya rumah jadi situ. Betul. Sehingga turun dari sana tidak masuk ke sini langsung. Oh, baik. Baik. Iya. Terima kasih banyak Om Fikus, saya sudah di antara pohon-pohon yang luar biasa yang bisa jadi berkat buat kita ini, ya. Terima kasih Om Fikus, kami lanjut lagi ya. Baik. Baik, sudah.